Seperti yang kita ketahui, kita belajar sholat dari kecil hingga saat ini masih saja belum bisa mendapatkan yang namanya kekhusyuan dan kenikmatan di dalam sholat. Pikiran kita masih melayang kemana-mana, memikirkan hal-hal duniawi dan lain-lain. Padahal di dalam sholat tersebut kita sedang berhadapan dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam sejahtera untuk seluruh alam. Salam takdim kami kepada guru-guru kami, sahabat-sahabat spiritualis sebangsa dan setanah air. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon dimaafkan lahir dan batin. Khususnya tim kami dari channel Anak Yang Hilang, karena masih banyak kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Semoga kita semua dikaruniai kesucian di hari kemenangan ini. Dan semoga kita semua termasuk dari golongan-golongan para pemenang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia dan mendukung channel ini. Kami selalu doakan untuk sahabat-sahabat semua dimanapun berada, semoga dilimpahkan rezeki, keberkahan hidup, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dalam perlindungan Sang Maha Pencipta dimanapun kita berada. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Semoga dengan adanya channel ini bisa menjadikan ukhuwah Islamiyah untuk kita semua, silaturahmi dan persatuan dari berbagai suku, budaya, dan bahasa. Pada video kesempatan kali ini, kami akan mengulas kembali terkait 4 kekuatan besar di dalam diri manusia, yaitu hati, pikiran, ucapan, serta perbuatan. 4 kekuatan tersebut akan kami hubungkan dengan amaliyah ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena 4 kekuatan itulah harta amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita manusia untuk dijaga dan diselaraskan supaya kita terhindar dari hawa nafsu dunia. Kenapa pembahasan ini kami sampaikan? Karena menurut kami ini sangat penting sebelum kita melangkah jauh kepada satu sosok, yaitu anak yang hilang. Pesan dari beliau, guru kami, kepada kami sebagai anak muda yang diasuh oleh beliau, jika manusia masih bersandar kepada hawa nafsunya, maka manusia tersebut belum bisa menjaga harta amanah yang Allah berikan. Hanya orang-orang yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diselamatkan dari setiap perbuatan keji dan mungkar, baik itu dari lisannya maupun dari perbuatannya. Karena semua itu adalah wakil dari pemikirannya, wakil dari hatinya, maupun wakil dari hawa nafsunya. Manusia yang bisa menjaga dan menata-nata 4 kekuatan tersebut adalah manusia pilihan. Karena hanya manusia tersebutlah yang bisa mengenal siapa dirinya dan siapa penciptanya. Kita juga pernah sering mendengar bahwa siapa yang bisa mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Begitupun sebaliknya, jika manusia belum mengenal dirinya, sudah dipastikan manusia tersebut tidak akan mengenal siapa penciptanya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bahwa manusia yang masih hidupnya mengandalkan keilmuannya, keturunannya, kekayaan, jabatan, serta pangkatnya, ego, keakuannya masih sering kita jumpai di dalam kehidupan ini. Bukan salah, hanya saja mereka belum siap menerima kebenaran.
hatinya dibekukan, matanya dibutakan, mulutnya dibisukan, telinganya ditulikan, sehingga hidupnya masih bersandar kepada urusan-urusan dunia, masih bersandar kepada apa yang dimilikinya, bukan kepada siapa penciptanya. Dan orang-orang seperti itu adalah mereka yang kehilangan petunjuk keimanannya. Na'udzubillah. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mengaplikasikan 4 kekuatan besar tersebut di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama? Saya kira setiap manusia mempunyai hak dan kesempatan yang sama sebagai makhluk yang diciptakan untuk taat dan patuh kepada Sang Maha Pencipta. Nah, di dalam hal ini tidak terlepas dengan siapa mereka bergaul dan dengan siapa mereka belajar. Saran dari kami, carilah guru yang benar-benar bisa mengajarkan tentang arti kehidupan, yang bisa mengajarkan dari mana kita berasal dan kemana kita akan pulang. Cara yang paling sederhana untuk belajar mengaplikasikan 4 kekuatan besar tersebut adalah dengan cara berserah diri, menyandarkan segala sesuatunya kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sadar akan ketentuan yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa ujian maupun kebahagiaan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 kekuatan besar tersebut berupa hati, pikiran, ucapan, serta perbuatan. Supaya apa? Supaya kita selalu belajar dan berusaha mengenal siapakah yang mengatur kehidupan ini, siapakah yang menciptakan alam semesta ini. Semuanya sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau anak batin mengatakan kepada kami, tidak ada yang sulit semua perkara di dunia ini jika manusia tersebut sudah mengenal siapa Tuhannya. Namun karena kami dari seorang muslim, tentunya tidak terlepas dengan yang namanya sembahyang 5 waktu. Meskipun tidak hanya sembahyang 5 waktu saja, karena makna ibadah itu sangat luas. Seperti yang kita ketahui, kita belajar sholat dari kecil hingga saat ini masih saja belum bisa mendapatkan yang namanya kekhusyuan dan kenikmatan di dalam sholat. Pikiran kita masih melayang kemana-mana, memikirkan hal-hal duniawi dan lain-lain. Padahal di dalam sholat tersebut kita sedang berhadapan dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk di sini adalah ruh suatu ibadah, terutama di dalam sholat. Karenanya, sholat yang dilakukan tanpa kekhusyuan, laksana raga tanpa nyawa, tidak berguna dan bahkan sia-sia. Lantas, bagaimana cara belajar mengaplikasikan 4 kekuatan besar tersebut dalam praktek ibadah sholat 5 waktu? Nah, ini yang menarik. Anak batin menyampaikan kepada kami, sebelum kita melaksanakan yang namanya sembahyang 5 waktu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk terhindar dari bisikan-bisikan setan. Kemudian hati kita ikut menerjemahkan dari setiap bacaan. Kemudian pikiran kita memantau semua bacaan huruf demi hurufnya. Telinga kita mendengar dari setiap bacaan dari lisan kita. Sehingga kita akan belajar lebih fokus dalam setiap bacaan sholat. Praktek ini memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Maka saran dari kami, cobalah terus sampai benar-benar kita mendapatkan kekhusyuan dan kenikmatan di dalam sholat 5 waktu. Jangan putus asa, teruslah belajar sampai ajal menjemput kita. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah mari kita sama-sama memperbaiki kualitas ibadah kita setiap hari. Dan jangan lupa selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga dari bisikan-bisikan setan yang akan menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka. Nauzubillah. Jika kita sudah bisa menyelaraskan antara hati, pikiran, ucapan, serta perbuatan yang kita praktekkan di dalam ibadah salat 5 waktu, maka sudah pasti hidupnya akan penuh dengan kedamaian. Hidupnya akan penuh dengan kesejahteraan. Karena di dalam dirinya sudah merasa damai dan sejahtera, sehingga bisa memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada orang-orang yang di sekelilingnya.
Itu saja mungkin sahabat-sahabat semua pembahasan dalam video kali ini. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi dan rekan-rekan semua yang ada di sini, dan umumnya untuk semua sahabat-sahabat setia dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Sahabat-sahabat semua jangan lupa selalu support dan dukung channel ini. Jika sahabat-sahabat mendukung channel ini, itu berarti sahabat berperan membantu langkah awal perjuangan anak yatim. Sekali lagi kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.